Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang tanda-tanda hari akhir, yaitu terbagi menjadi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tentunya hal ini agar kita termotivasi untuk bersegera memperbaiki keadaan kita, memperbagus keadaan kita, agar kita mendapatkan hisab yang baik. Sebagaimana halnya Rasul pun mengingatkan kita bahwasanya umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 60 tahun, dan yang lebih dari itu 70 tahun atau 80 tahun itu hanya sedikit. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dan tentunya dari umur yang 60 tahun, 70 tahun dan 80 tahunan itu tentunya ada tanda-tanda yang Allah pun ingatkan kepada hambanya agar segera memperbaiki diri, memperbagus diri untuk mendapatkan hisab yang baik. Sebagai hal contohnya adalah rambut yang beruban, gigi yang ompong, kemudian kulit yang berkeriput, daya ingat yang berkurang, penglihatan yang berkurang, kekuatan fisik yang berkurang dan sebagainya. Hal itu merupakan tanda-tanda yang Allah berikan kepada hambanya agar hambanya bersegera memperbagus diri, memperbaiki diri, dan tentunya Allah Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa semuanya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, begitu juga Allah mengingatkan kita melalui Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar dari keruntuhan atau hancurnya bumi ini dan bergantinya dengan bumi yang baru, kehidupan negeri akhirat. Saudara dan saudariku rahmatullah, tanda-tanda kecil tentunya seluruhnya hampir telah ada, dan tentunya mungkin kita tidak merasa bahwa diri kita sudah memasuki tanda-tanda besar, tetapi kita justru mengabaikannya. Imam Ibnu Hambal, Imam Asyuti, dan Ibnu Hajar Asqalani mengingatkan tentang umur umat Islam, bahwasanya umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Lebih dari 1400 Hijriah, tidak lebih dari 1500 Hijriah. Saudara dan saudariku rahimakumullah, tentunya mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang mempelajari sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di masanya tentunya keilmuan itu atau bacaan-bacaan atau kitab-kitab atau pengetahuan tentang hal itu didapatkannya tidak berceceran seperti saat ini, yang mungkin saat ini entah kemana nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang akan terjadi ke depan. Tentunya mereka memprediksikan itu, menghitung itu tentunya dengan keilmuan yang ia peroleh tentunya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan keadaan kita,
Terlebih Rasul mengingatkan kita bahwasanya ciri dari dekatnya hari akhir adalah bila mana orang kita menemui suatu kaum yang tadinya bertelanjang dada, tidak beralas kaki, mengembala, dan dia miskin, lalu kemudian berubah menjadi orang-orang yang kaya raya, membuat bangunan-bangunan tinggi, dan Rasul pun menjelaskan bahwa itu adalah bangsa Arab. Maka kita pun bisa menyaksikan di masa kita inilah apa-apa yang telah terjadi, berarti kita adalah orang-orang yang dekat dengan hari akhir. Saudara dan saudariku rahimakumullah. Oleh karenanya jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sebagaimana firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 1 dan 2, bahwasanya semakin dekat dengan hari akhir justru kita lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat, dan dibacakan ayat-ayat oleh dan, dan ternyata kita menjadi hamba yang menjauh. Diingatkan dengan tanda-tandanya justru tidak mempercayainya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasul pun mengingatkan bahwasanya tentang penyakit wahan, penyakit cinta dunia dan takut kematian. Semakin cinta terhadap dunia dan takut dengan kematian, berusaha ingin hidup kekal di dunia, padahal kita adalah orang-orang yang pastinya tentu akan merasakan kematian, karena Allah berfirman bahwasanya setiap yang hidup, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Saudara dan saudariku rahimakumullah, tanda-tanda besar jika kita perhatikan, maka sebenarnya kita sudah memasuki itu. Dari mana kita mendapatkan itu? Saudara dan saudariku rahimakumullah, mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan menyampaikan bahwasanya ia bermimpi dan ia diberitahukan bahwa dirinya adalah salah satu bagian dari tanda-tanda besar. Kemunculan dirinya adalah salah satu dari tanda-tanda besar. Beliau adalah generasi akhir umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kematiannya tidak ada lagi orang yang beriman. Saudara dan saudariku rahimahullah, tentunya Rasul mengingatkan kita tentang tanda-tanda besar kepada umatnya, yang tentunya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir hingga kematian serentak, orang-orang yang beriman, dan tidak ada lagi orang yang beriman setelah itu. Yang tersisa adalah orang-orang ingkar. Itulah batasan umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan dialami oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengalami adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Dan tentunya Rasul mengingatkan tanda-tanda besar ini untuk umatnya. Oleh karenanya batasan dari tanda-tanda besar ini adalah sampai dimatikannya serentak seluruh orang-orang yang beriman, meskipun imannya sebiji sawi. Saudara dan saudariku rahimakumullah, di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, Allah menerima tobatnya. 3 hal yang ketiganya keluar, maka tidak bermanfaat untuk seseorang imannya yang dia tidak beriman sebelumnya, yaitu kemunculan Dajjal, binatang terbitnya matahari dari barat atau dari arah tenggelamannya.
Dalam riwayat lain, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, keluarnya asap, serta munculnya binatang bumi. Saudara dan saudariku rahimakumullah, artinya dengan kita mengetahui tanda-tanda besar, kita diminta untuk bersegera bertobat kepada Allah. Jangan sampai kejadian itu, tanda-tanda besar muncul, kita belum memperbaiki diri, memperbagus diri. Mengapa tidak bermanfaat lagi untuk seseorang imannya yang dia tidak beriman sebelumnya? Karena kita ketahui bahwasanya setelah diantaranya yaitu Dajjal. Dajjal adalah fitnah yang terberat. Orang yang beriman pun bisa terfitnah, apalagi orang yang belum beriman sebelumnya. Kemudian binatang dabah. Dabah adalah mencap atau memberi tanda mana orang yang beriman, mana orang yang ingkar. Tentu tidak ada kesempatan untuk orang-orang yang sebelumnya belum beriman, karena binatang ini memberi tanda dan alam ia akan muncul setelah fitnah Dajjal. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kemudian matahari terbit dari barat, dari arah tenggelamnya jelas. Hal ini tentunya karena matahari terbit dari barat, telah diingatkan bahwasanya bila hal ini terjadi maka tidak diterima tobatnya. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dan Sahih. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dalam riwayat lain, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, lalu keluarnya asap serta munculnya binatang bumi atau dabah. Keluar asap, duhon. Setelah duhon akan muncul fitnah besar, yaitu Dajjal. Bila mana sebelum duhon orang itu belum beriman, duhon adalah fitnah yang berat, ujian yang berat, di mana tentunya akan mengalami kesulitan pangan dan hal-hal lainnya, penderitaan karena asap itu membuat perubahan bentuk dan sebagainya, menyiksa. Maka bila mana sebelumnya belum beriman, tentu tidaklah bermanfaat iman seseorang sebelum itu. Karena bila mana yang fitnah yang besar saja dia tidak mampu, sebelum fitnah yang besar saja ia tidak mampu melewatinya, apalagi fitnah yang besar, ujian yang berat, dan setelah itu munculnya fitnah Dajjal. Maka orang beriman pun yang tidak mendapatkan kekhususan dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, menjadi yang terpilih untuk diselamatkan, akan terfitnah, apalagi orang yang tidak beriman. Saudara dan saudariku rahmatullah, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya benar adanya. Saudara dan saudariku rahimahullah,
Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan mengingatkan kita tentang dirinya adalah bagian dari salah satu tanda besar. Dan Rasul mengingatkan bahwa sebelum kiamat terjadi atau yang dirasakan oleh orang-orang yang ingkar, umatnya akan mengalami 10 tanda besar dulu. Berarti puncak dari 10 tanda besar itu adalah kematian serentak. Jika kita perhatikan sabda Rasulullah, maka kita akan mendapatkan urutan dari tanda-tanda besar itu. Yang pertama adalah kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi akan membuat ujian atau menjadikan ujian untuk umat Islam. Filterisasi mana yang mempercayai Al-Mahdi, mana yang tidak. Mana menjadi pengikut Al-Mahdi, mana yang tidak. Kemudian akan terpecah menjadi 2 golongan, orang yang benar-benar beriman dan orang yang munafik. Saudara dan saudariku rahimakumullah, orang-orang yang tidak mempercayai Al-Mahdi, penyampaian dakwahnya, peringatannya, maka tentu sebagaimana utusan-utusan sebelumnya, orang-orang yang tidak mendengarkan itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Maka akan terjadi penenggelaman, hujan batu dan perubahan bentuk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa umatnya akan mengalami hal itu. Akan mengalami pembenaman, banjir, gempa, longsor, dan sebagainya. Dan akan mengalami hujan batu, perubahan bentuk. Muhammad Qasim pun telah mengingatkan kita, menegaskan kembali sabda Rasulullah SAW yang ia peroleh dari mimpinya. Ia menyampaikan bahwasanya ke depan akan mengalami banyaknya guncangan, gempa-gempa, bencana-bencana, banjir, dan hujan batu, bencana seperti kaum Lut. Kemudian tentunya akibat dari hujan batu ini adanya perubahan bentuk. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasul mengingatkan ciri-cirinya, yaitu pada saat umatnya lebih merebak musik, banyak bidu wanita, homer pada saat itu, maka akan terjadi umatnya akan mengalami hal itu. Hal ini tentunya setelah peringatan utusan yang terakhir, yaitu yang diberi gelar Al-Mahdi. Jika setelah utusan itu menyampaikan dakwahnya, menyampaikan peringatannya, tetapi tidak digubris juga, tentu Allah akan memberikan hukuman itu. Tanda yang kedua adalah pembenaman bumi. Di timur, di barat, di Jazirah Arab. Maka kita lihat saat ini, di timur, di barat, di Jazirah Arab akan mengalami banjir, gempa, dan longsor. Bahkan ciri dari kemunculan Al-Mahdi saat di Beat adalah adanya pembenaman bumi di Jazirah Arab. Saudara dan saudariku rahmatullah, itu adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah perubahan bentuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adanya hujan batu, perubahan bentuk. Masih saja umat ini tidak meyakini bahwa Al-Mahdi adalah utusan Allah dan peringatan-peringatannya tidak mau digubris, maka yang terjadi adalah duhon atau jatuhnya benda langit yang mengakibatkan kabut asap, peristiwa duhon, dan ini akan menyebabkan penyiksaan untuk orang-orang yang ingkar.
melepuh-melepuh, perubahan bentuk terjadi. Saudara dan saudariku, tentunya hal ini akibat adanya reaksi kimia, asap yang panas dan sebagainya, zat-zat yang terbakar, dan akan membuat tentunya hukuman, penyiksaan, ketidaknyamanan, dan tentunya orang-orang yang beriman, Allah akan, insya Allah akan selamatkan keadaannya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Tuhan akan menyebabkan kesulitan-kesulitan. Iklim tentu akan berubah dan sebagainya. Kembalinya kehidupan seperti kehidupan yang tidak memiliki teknologi akan mempersulit umat ini. Belum lagi kelangkaan pangan. Saat itulah wa'alam Dajjal sebagai fitnah atau ciri tanda besar berikutnya akan muncul dan menyebarkan fitnahnya, dan tentunya orang yang tidak beriman sebelumnya tentu akan terfitnah. Jika orang yang beriman saja terfitnah, bagaimana dengan orang yang tidak beriman sebelumnya? Kemudian Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka tanda besar berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan dikalahkan atau akan mengalahkan Dajjal dan fitnah Dajjal berakhir. Kemudian muncullah Ya'juj Ma'juj sebagai tanda besar. Ia akan membunuh orang-orang yang hidup yang ditemuinya. Apakah orang itu bersembunyi dengan menggunakan kendaraan balon terbang dan sebagainya, atau di atas, bersembunyi di atas dengan teknologi yang tersisa saat itu, berupaya menjauhinya, ia akan dikejarnya juga. Siapapun yang ditemuinya, entahkah orang itu beriman maupun tidak, maka bila mana hal itu muncul, tentu tidak berguna iman seseorang sebelum itu. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kemudian munculnya matahari dari arah terbenamnya. Yang tersisa akan merasakan itu, mengalami itu, dan tentunya tidak ada lagi orang yang tobatnya diterima bila mana hal itu muncul. Kemudian muncullah binatang dabah, dan ini akan memberi tanda orang yang beriman mana yang tidak. Dan tanda besar berikutnya yaitu adalah munculnya angin lembut dari Yaman yang menyebabkan orang yang beriman meninggal secara mendadak, serempak, dan itulah berakhirnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang ingkar saja. Dan Muhammad Qasim bin Abdul Karim menyampaikan pula perihal tersebut, apa-apa yang akan terjadi hingga kematian serentak orang-orang yang beriman. Dan Allah akan menyelenggarakan kiamat kepada orang-orang setelah itu, orang-orang yang masih hidup di masa itu, yang tentunya adalah orang-orang yang ingkar. Saudara dan saudariku rahimatullah, tentunya dengan ini mari
perbagus diri, perbaiki diri, segera kita melakukan upaya agar kita mendapatkan hisab yang baik. Dan sebagaimana firman Allah bahwa Allah mengampuni dosa semuanya. Allah Maha Pengampun. Untuk itu kita diberi tanda-tanda, diberi peringatan ini, gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita kembali bertobat kepada Allah, dan insya Allah taubat itu diterima sebelum tanda-tanda besar, yang mana tanda besar itu bila mana muncul, tidaklah berguna seseorang sebelum tanda-tanda itu, yang diantaranya adalah munculan kabut asap, dajjal, kemudian matahari terbit dari barat, dan binatang dabah. Saudara dan saudariku rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan membuat kita menjadi hamba-hamba yang termotivasi kembali kepada Allah dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.